Rumah ini kubeli dengan keringat dan air mataku, tapi ibu mertua dan kakak iparku menganggapnya milik mereka. Mereka merencanakan pesta mewah di istanaku tanpa izin. Silakan berpesta, tapi ingat, aku yang akan memegang kendali penutup tirainya. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan deras mengguyur kaca depan mobilku, seolah mewakili kekalutan yang seringkali kurasakan setiap kali roda kendaraan ini menyentuh aspal garasi rumahku sendiri. Aku menghela napas panjang, mencoba melepaskan beban pekerjaan yang menumpuk di pundak seharian ini. Sebagai seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional, energiku sudah terkuras habis untuk mengurus klien yang rewel dan target penjualan yang gila-gilaan. Yang kuinginkan saat ini hanyalah mandi air hangat, memakai piyama sutra kesayanganku, dan menikmati segelas teh chamomile dalam keheningan total. Alih-alih keheningan, telingaku langsung disergap oleh suara televisi yang menyala dengan volume maksimal. Itu suara sinetron kesukaan ibu mertuaku. Aromanya pun bukan aroma lilin aromaterapi lavender yang biasa kupasang, melainkan bau minyak angin yang bercampur dengan aroma terasi yang menyengat. Aku melangkah masuk ke ruang tamu dan pemandangan di sana membuat darahku mendidih. Di atas sofa kulit krem Italia yang kubeli dengan bonus tahunan 2 tahun lalu, duduklah ibu mertuaku, Bu Ratna, dan kakak iparku, Siska. Loh, Davina, kamu sudah pulang. Ibu menyapa tanpa menoleh, matanya tetap terpaku pada layar televisi. Tidak ada nada hangat dalam suaranya, hanya nada datar seolah aku adalah orang asing yang kebetulan lewat. Iya, Bu. Jawabku singkat sambil meletakkan tas kerja dan kunci mobil di meja konsol. Aku berusaha menahan diri. Kapan ibu dan Kak Siska sampai? Kok tidak memberi kabar dulu? Kalau tahu ibu mau datang, aku mungkin bisa pulang lebih awal. Siska menoleh, mulutnya penuh dengan camilan. Ah, repot amat harus lapor-lapor. Ini kan rumah adikku juga. Masa mau ke rumah Arya harus minta izin tertulis sama kamu? Kalimat itu. Selalu kalimat itu yang menjadi senjata andalan mereka. Rumah Arya. Padahal, sertifikat rumah ini, cicilan bulanannya, hingga biaya renovasi taman belakang, semuanya keluar dari rekening pribadiku. Arya, suamiku, memang ikut tinggal di sini, tapi kontribusi finansialnya hanya cukup untuk biaya listrik dan air. Sisanya, keringatku. Namun, demi menjaga harga diri suami, aku tidak pernah mengungkit hal itu di depan keluarganya. Rupanya, diamku selama ini dianggap sebagai kelemahan itu. Aku memilih tidak meladeni ucapan Siska yang memancing emosi. Aku berjalan menuju dapur, berniat mengambil air dingin. Namun, langkahku terhenti saat melihat kondisi dapurku. Wastafel penuh dengan piring kotor bekas makan siang yang berlemak. Panci bekas menggoreng tergeletak begitu saja di atas kompor induksi mahalku dengan minyak yang menciprat kemana-mana. Aku membuka kulkas, berharap menemukan botol air dingin atau setidaknya buah potong yang kusimpan tadi pagi. Kosong. Botol jus jeruk premiumku habis, kotak stroberi impor yang kusimpan untuk sarapan besok sudah lenyap, bahkan sisa kue coklat yang kusembunyikan di bagian belakang pun tidak bersisa. Davina, seru ibu dari ruang tengah. Suaranya melengking mengatasi suara televisi. Kulkasmu itu kok menyedihkan sekali isinya? Masa tidak ada bahan makanan? Ibu sama Siska lapar lagi nih, tadi cuma makan mie instan. Kamu masak gih, bikin sup buntut atau apa gitu yang segar. Tanganku mencengkeram pintu kulkas dengan erat, hingga buku-buku jariku memutih. Aku baru saja pulang kerja, masih memakai blazer dan sepatu hak tinggi, lelah luar biasa, dan sekarang disuruh memasak di dapur yang sudah mereka berantakan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan kembali ke ruang tengah. Bu, aku baru saja sampai. Aku capek sekali. Kalau ibu dan Kak Siska lapar, biar aku pesankan makanan lewat aplikasi saja ya. Lagi pula bahan makanan habis, karena sepertinya sudah dimasak tadi siang. Bu Ratna akhirnya menoleh, menatapku dengan pandangan meremehkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu ini istri macam apa? Suami belum pulang, bukannya siap-siap masak, malah mau beli makanan luar yang banyak MSG-nya. Pantas saja Arya sering kelihatan kurus, tidak terurus. Istrinya sibuk cari uang terus,
lupa kodrat. Bu, Arya itu diet, bukan kurus karena tidak terurus. Sanggahku, mencoba tetap sopan meski dadaku sesak. Dan aku bekerja juga untuk kebutuhan rumah tangga ini. Halah, alasan, timpal Siska sambil mengibaskan tangannya. Dasar wanita karir, tidak mau kotor tangannya di dapur. Ya sudah kalau tidak mau masak. Pesankan kami sate kambing yang di ujung jalan itu, yang porsi besar ya. Jangan pelit-pelit. Aku tidak menjawab, hanya mengambil ponsel dan memesan makanan sesuai permintaan mereka, lalu segera naik ke lantai 2 menuju kamar utamanya. Aku butuh ruang untuk bernapas. Namun, kejutan belum berakhir. Saat aku masuk ke kamar, aku melihat pintu lemari riasku sedikit terbuka. Perasaan tidak enak langsung menyergap. Aku segera memeriksa meja riasku. Benar saja. Botol serum wajah seharga jutaan rupiah yang baru kubeli seminggu lalu posisinya berubah. Tutupnya tidak rapat. Saat kuangkat, isinya tinggal setengah. Padahal tadi pagi masih penuh. Bukan hanya itu, laci tempat aku menyimpan koleksi tas juga terlihat berantakan. Salah satu tas tangan branded keluaran terbaru yang bahkan belum sempat kupakai, tidak ada di tempatnya. Aku bergegas turun ke bawah dengan emosi yang sudah diubun-ubun. Mataku langsung tertuju pada tas yang tergeletak sembarangan di lantai dekat kaki Siska. Itu tasku. Kak Siska, suaraku bergetar menahan amarah. Itu tas baruku, kan? Kenapa ada di situ? Kakak masuk ke kamarku tanpa izin. Siska menoleh santai, sama sekali tidak terlihat bersalah. Oh, tas ini? Tadi aku pinjam sebentar buat foto-foto OTD di taman belakang. Bagus sih, tapi warnanya agak terlalu mencolok buat seleraku. Tenang saja, sudah kutaruh lagi di situ, belum lecet kok. Masalahnya bukan lecet atau tidak, Kak. Itu kamar pribadiku. Privasiku. Lancang sekali kakak masuk dan mengaduk-aduk barangku, apalagi pakai serum mahalku sampai tumpah-tumpah begitu. Ibu langsung berdiri, membela anak perempuannya. Davina, jaga bicaramu. Siska itu kakak iparmu. Cuma pinjam tas sebentar saja kamu perhitungkan seperti itu? Kamu sama saudara sendiri kok pelitnya minta ampun? Serum itu juga, cuma air di dalam botol kecil, kenapa harus diributkan? Nanti ibu suruh Arya ganti kalau kamu memang semiskin itu sampai tidak ikhlas berbagi sama ipar. Aku ternganga. Bu, ini bukan soal harga. Ini soal sopan santun. Aku tidak pernah keberatan memberi kalau diminta baik-baik. Tapi masuk kamar orang lain tanpa izin itu tidak sopan. Tepat saat ketegangan memuncak, pintu depan terbuka. Arya masuk dengan wajah lelah, kemejanya kusut. Dia melihat kami bertiga berdiri dengan tegang. Ada apa ini? Baru pulang kok sudah ribut-ribut? Tanya Arya dengan nada lesu. Aku langsung menghampiri suamiku. Mas, tolong bilang sama ibumu dan kakakmu. Mereka masuk kamar kita, pakai barang-barangku tanpa izin, dan sekarang malah memarahiku karena aku menegur mereka. Arya menatapku, lalu menatap ibu dan kakaknya. Ekspresinya langsung berubah menjadi serba salah. Dia menghela napas panjang, lalu memegang pundakku. Sayang sudahlah, bisik Arya pelan, menghindari tatapan mataku. Mereka kan jarang-jarang kesini. Cuma tas dan serum. Nanti aku belikan yang baru ya. Jangan ribut sama ibu, beliau punya darah tinggi. Mengalah saja ya, demi aku. Aku menepis tangan Arya. Kekecewaan yang mendalam menghujam hatiku. Kamu selalu bilang begitu, Mas. Mengalah demi aku, mereka orang tua. Sampai kapan? Sampai mereka mengambil alih rumah ini sepenuhnya. Hus, jangan ngomong sembarangan. Arya berbisik panik. Malu didengar tetangga. Sudah, kamu naik saja, mandi, istirahat. Biar aku yang temani ibu dan Siska. Sinar matahari pagi yang menerobos celah tirai kamar, tidak mampu mengusir awan mendung di hatiku. Kepalaku masih terasa berdenyut sisa pertengkaran semalam. Arya sudah berangkat kerja lebih dulu, meninggalkan secari kertas di nakas bertuliskan, "Maaf ya sayang, sarapan sudah kusiapkan di meja." Permintaan maaf yang klise dan berulang, tanpa ada perubahan sikap yang nyata. Aku turun ke bawah dengan langkah gontai. Rumah terasa hening, rupanya ibu dan Siska masih tertidur pulas di kamar tamu. Atau mungkin mereka sudah menguasai ruang keluarga lagi,
Entahlah. Aku menuju ruang makan, berniat menyeduh kopi hitam pekat untuk membangkitkan nyawaku sebelum berangkat ke kantor. Di atas meja makan, di sebelah roti panggang yang sudah dingin buatan Arya, tergeletak sebuah amplop tebal berwarna krem dengan aksen emas yang mewah. Kertasnya bertekstur mahal, jenis fancy paper yang biasa digunakan untuk undangan pernikahan kelas atas. Dahiku berkerut. Siapa yang mengirim undangan sepagi ini? Atau ini milik Arya yang tertinggal? Tangan kananku meraih amplop itu. Berat dan terasa eksklusif. Aku membukanya perlahan, menarik kartu tebal di dalamnya. Mataku menyapu tulisan yang tercetak dengan tinta emas timbul di sana. Undangan syukuran pesta ulang tahun pertama cucu pertama kami Alvan Putra Pratama, putra dari Bapak Donith Ibu Siska. Dengan penuh sukacita, kami mengundang Bapak Ibu Saudara I untuk hadir dalam perayaan istimewa ini. Hari tanggal, Minggu, 25 Januari 2026 pukul 10 WIB, selesai tempat, kediaman Ibu H.J. Ratna, keluarga alamat, Jalan Edelweiss nomor 8, Komplek Green Garden. Aku terhenti membaca. Napasku tercekat. Mataku membelalak menatap baris alamat itu. Jalan Edelweiss nomor 8, Komplek Green Garden. Itu alamat rumahku. Rumahku. Tapi di atasnya tertulis jelas, kediaman Ibu H.J. Ratna Keg. Darahku mendidih seketika. Rasanya seperti ada yang menampar wajahku dengan keras. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa mereka mencetak undangan resmi, menyebarkannya, dan mengklaim rumahku sebagai rumah Ibu Ratna tanpa meminta izin, atau bahkan memberitahuku sepatah kata pun? Loh, Davina, sudah bangun. Suara Siska terdengar dari arah tangga. Dia turun dengan wajah segar, memakai daster sutraku, lagi-lagi tanpa izin, sambil menggendong anaknya yang masih bayi. Di belakangnya, Ibu Ratna menyusul dengan senyum lebar yang jarang sekali kulihat. Aku memegang undangan itu dengan tangan gemetar, mengangkatnya tinggi-tinggi. Apa maksudnya ini? Suaraku rendah, tapi tajam. Siska dan Ibu saling berpandangan, lalu Siska tertawa kecil, seolah-olah aku baru saja menanyakan hal yang remeh. Oh, undangan itu? Bagus kan desainnya? Itu kertas impor loh, Dav. Mahal. Jangan ditekuk-tekuk, sayang nanti. Aku tidak tanya soal kertasnya. Bentakku, kesabaranku putus. Aku tanya kenapa alamat rumahku ada di sini, dan kenapa tertulis, kediaman Ibu Ratna? Sejak kapan rumah ini jadi rumah Ibu Ratna? Dan kalian mau bikin pesta di sini hari Minggu besok? Tanpa ngomong sama aku. Ibu Ratna maju selangkah, wajahnya yang tadi tersenyum kini berubah masam. Kenapa sih kamu harus teriak-teriak pagi-pagi? Bikin pusing saja. Memangnya salah kalau ibu mau merayakan ulang tahun cucu pertama ibu di sini? Rumah ini kan luas, halamannya bagus, ada kolam renangnya. Sayang kalau cuma dipakai diam saja. Lagi pula, ini rumah anakku Arya, berarti rumahku juga. Hak ibu dong mau pakai kapan saja. Logika yang sama. Selalu itu yang mereka pakai. Bu, aku berusaha menekan nada suaraku agar tidak berteriak, meski rasanya sulit sekali. Rumah ini aku beli sebelum menikah dengan Arya. Sertifikatnya atas namaku. Arya tidak keluar uang sepeser pun untuk membeli tanah dan bangunan ini. Jadi secara hukum dan fakta, ini rumahku. Bukan rumah Arya, apalagi rumah ibu. Wajah ibu memerah padam. Oh, jadi kamu mau perhitungan? Kamu mau bilang anakku itu numpang? Istri macam apa yang merendahkan suami seperti itu? Harusnya kamu bangga, rumahmu bisa dipakai untuk acara keluarga besar. Itu namanya berbakti. Siska ikut menyela sambil menimang anaknya. Lagi pula ya, Dav, undangan itu sudah disebar ke semua teman-teman sosialitaku, teman arisan ibu, bahkan kolega bisnis Mas Doni suamiku. Jumlahnya ada 200 orang lebih. Catering sudah dipesan, dekorasi dari vendor ternama sudah down payment. Tidak mungkin dibatalkan. Mau ditaruh di mana muka kami kalau tiba-tiba lokasi dipindah atau dibatalkan? Kamu mau bikin kami malu? Kalian yang bikin diri kalian sendiri malu dengan tidak tahu diri. Balasku sengit. 200 orang? Di rumah ini? Siapa yang akan membersihkan kekacauannya? Siapa yang bayar listriknya?
Dan kalian pikir aku akan diam saja melihat ratusan orang asing masuk ke rumah pribadiku? Ya ampun, Davina. Siska mendesis sinis. Kamu itu orang kaya, manajer perusahaan besar, masa urusan bersih-bersih sama listrik saja dipikirin? Kan kamu bisa panggil jasa pembersih. Jangan pelit-pelitlah sama keponakan sendiri. Ini kan ulang tahun pertama Alvan. Momen sekali seumur hidup. Aku menatap mereka berdua dengan tatapan tidak percaya. Tingkat keegoisan mereka benar-benar di luar nalar manusia normal. Mereka merencanakan pesta besar, mengundang ratusan orang ke rumahku, mencatut nama pemilik rumah sebagai nama ibu, dan sekarang memaksaku menerima semuanya dengan alasan, jangan pelit. Aku tidak mengizinkan, kataku tegas. Batalkan. Atau pindahkan ke gedung sewaan. Atau pakai rumah Kak Siska sendiri. Siska tertawa meremehkan. Rumahku kan lagi direnovasi, Davina. Lagi pula ukurannya tidak sebesar ini, tidak cukup buat nampung teman-temanku yang high class. Dan soal membatalkan? Tidak bisa. Undangan sudah di tangan orang-orang penting. Kalau kamu menolak, berarti kamu sengaja mau menghancurkan nama baik keluarga besar Suhardi. Ibu Ratna tiba-tiba mengubah taktiknya. Wajahnya yang tadi garang kini berubah memelas. Matanya mulai berkaca-kaca, sebuah akting yang sudah sering kulihat. Ya Allah, punya menantu kok kejam sekali. Ratap ibu sambil duduk di kursi makan, memegang dadanya seolah sesak napas. Ibu cuma mau membahagiakan cucu. Ibu cuma mau pamer sedikit ke teman-teman ibu kalau anak dan menantu ibu sukses punya rumah bagus. Apa itu salah? Apa ibu harus mati dulu baru kamu mau berbaik hati? Drama dimulai. Ibu jangan mulai drama. Potongku dingin. Kesehatan ibu baik-baik saja kemarin saat makan sate kambing 2 porsi. Davina, bentak Siska. Kamu keterlaluan ya? Kalau ibu kenapa-napa gara-gara kamu tolak, kamu mau tanggung jawab? Arya pasti kecewa berat sama kamu kalau tahu ibunya diperlakukan seperti pengemis di rumah anaknya sendiri. Menyebut nama Arya membuatku terdiam sejenak. Aku membayangkan posisi suamiku. Jika aku bersikeras menolak dan mengusir mereka sekarang, Arya akan terjepit. Dia akan disalahkan habis-habisan oleh keluarganya, dituduh tidak bisa mendidik istri. Dan seperti biasa, Arya akan datang padaku dengan wajah memelas, memohon agar aku mengalah demi kedamaian. Aku menatap undangan mewah di tanganku itu sekali lagi. Kediaman Ibu Hajah Ratna. Sebuah rencana gila tiba-tiba terlintas di benakku. Sebuah ide yang muncul dari rasa sakit hati yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Jika aku melarang mereka sekarang, mereka akan terus meneror hidupku, menjelek-jelekanku di depan keluarga besar, dan Arya akan terus menjadi suami yang lemah. Tapi, jika aku membiarkan pesta ini terjadi, jika aku membiarkan mereka naik setinggi-tingginya, maka jatuhnya akan semakin sakit. Bukan? Aku butuh penyelesaian permanen. Aku butuh cara untuk memotong benalu ini sampai ke akarnya. Sekaligus menyadarkan Arya, atau menyingkirkannya sekalian jika dia tetap memilih menjadi anak mami daripada suamiku. Siska melihatku terdiam dan mengira aku mulai goyah. Dia tersenyum penuh kemenangan. Nah, gitu dong mikir. Lagi pula Dav, teman-temanku itu orang kaya semua. Siapa tahu bisa jadi koneksi bisnis buat kamu. Kan? Anggap saja investasi. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Wajahku yang tadi tegang, perlahan ku lemaskan. Aku memaksakan sebuah senyum tipis, senyum yang tidak mencapai mataku. Baiklah, kataku pelan. Mata Siska berbinar. Ibu Ratna langsung berhenti memegangi dadanya. Serius? Kamu setuju? Iya, lanjutku, suaraku tenang namun di dalamnya menyimpan badai. Kalau memang undangan sudah disebar, tidak mungkin ditarik lagi. Malu sama orang-orang. Silakan pakai rumah ini, aku akan mendukung pestanya. Alhamdulillah, seru ibu sambil bertepuk tangan girang. Nah, itu baru menantu ibu. Dari dulu kayak begitu, kan enak. Tapi, selaku, aku sibuk kerja sampai Jumat. Jadi urusan persiapan teknis, vendor, dan lain-lain, kalian yang urus ya. Aku cuma menyediakan tempat. Beres, jawab Siska cepat. Vendor dekorasi akan datang nanti siang buat survei. Catering besok lusa.
Kamu tenang saja. Pokoknya kamu tinggal duduk manis dan terima beres. Oh ya, nanti pas hari H, kamu dandan yang cantik ya, biar teman-temanku tahu iparku juga berkelas. Aku mengangguk pelan. Tentu. Aku akan siapkan kejutan juga buat Alfa nanti. Kejutan? Kado ya? Tanya Siska antusias. Iya. Kado yang sangat istimewa, jawabku sambil menatap lurus ke matanya. Kado yang tidak akan pernah kalian lupakan seumur hidup. Mereka tertawa senang, kembali membahas rencana pesta dengan semangat menggebu. Mereka tidak menyadari nada dingin dalam suaraku. Mereka tidak melihat kilatan api di mataku. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir mereka berhasil menaklukkan Davina si menantu keras kepala. Mereka tidak tahu bahwa di detik aku mengucapkan, setuju, aku sudah menekan tombol penghancur waktu untuk sandiwara keluarga bahagia ini. Pesta itu akan terjadi. Dan itu akan menjadi pesta terakhir mereka di rumahku. Aku mengira dengan memberi izin, mereka akan sedikit tahu diri. Tapi ternyata, konsep tahu diri memang tidak ada dalam kamus ibu mertua dan kakak iparku. 3 hari menjelang pesta, rumahku sudah berubah menjadi pasar malam. Bukan karena keramaian yang menyenangkan, tapi karena kekacauan yang tak terkendali. Siang itu, aku sengaja pulang makan siang untuk mengambil berkas yang tertinggal. Begitu membuka pintu, aku disambut oleh suara bor listrik yang memekakan telinga. Geser ke kiri sedikit. Nah, pas di situ. Awas jangan sampai kena lampu gantungnya, itu mahal. Suara Siska terdengar lantang memberi komando. Aku melangkah masuk dan ternganga melihat apa yang terjadi di ruang tengahku. Karpet bulu domba asli dari New Zealand yang kusayangi sudah digulung sembarangan dan ditumpuk di pojok ruangan, tertindih oleh tumpukan kursi sewaan yang kotor. Lantai marmerku penuh jejak sepatu pekerja yang berlumpur. Namun yang membuat jantungku nyaris berhenti adalah dinding ruang tamu. Dinding yang baru saja kucat dengan warna sage green kesukaanku 2 bulan lalu, kini sedang dipaku-paku oleh 2 orang tukang untuk memasang backdrop raksasa dari kain beludru merah norak bertuliskan, Prince Alvan S1 ST Birthday, dengan huruf emas kerlap-kerlip. Kak Siska, teriakku, suaraku kalah oleh suara bor. Aku berlari menghampiri tukang itu. Mas, berhenti. Siapa suruh paku dinding ini? Tukang itu berhenti, tampak bingung. Siska menoleh dengan wajah masam. Aduh, Davina, kenapa sih teriak-teriak? Bikin kaget saja. Ini lagi pasang backdrop foto. Teman-temanku kan suka selfie, jadi spotnya harus bagus. Tapi kenapa harus paku dinding? Kan bisa pakai penyangga standing. Protesku keras. Itu dinding baru dicat. Kak, bekas pakunya nanti gimana? Ya ampun, cuma lubang kecil doang. Cibir Siska sambil memutar bola matanya. Nanti abis pesta tinggal didempul terus dicat ulang sedikit. Gitu aja repot. Kamu jangan pelit-pelit lah jadi orang. Ini demi keponakanmu. Ini bukan soal pelit. Aku menunjuk ke arah lantai. Lihat lantai marmer ini. Tukang-tukang ini masuk pakai sepatu kotor. Kenapa tidak dialasi koran atau plastik dulu? Goresan di marmer itu susah hilangnya. Ibu Ratna muncul dari dapur sambil membawa piring berisi gorengan. Mulutnya penuh mengunyah. Davina, kamu ini pulang-pulang cuma bawa aura negatif. Marah-marah terus. Pantas rezekimu seret. Anak saja belum dikasih sama Tuhan sampai sekarang. DG. Kalimat itu menembus dadaku lebih tajam daripada paku yang menancap di dinding. Masalah keturunan adalah luka sensitif bagiku dan Arya. Kami sudah berusaha, tapi memang belum dipercaya. Dan sekarang, ibu mertuaku sendiri menggunakan itu sebagai senjata untuk menyerangku hanya karena aku memprotes rumahku dirusak? Aku terdiam, membeku di tempat. Rasa marah yang tadi meluap-luap tiba-tiba berubah menjadi dingin. Sangat dingin. Malam harinya, Arya pulang. Aku sudah menunggunya di kamar. Aku tidak memasak makan malam, tidak menyapa ibu dan Siska di bawah. Aku hanya duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke arah jendela. Sayang. Arya masuk, menutup pintu pelan. Wajahnya tampak lelah, seperti biasa. Dia duduk di sampingku, mencoba meraih tanganku. Ibu bilang kamu marah-marah lagi tadi siang sama tukang dekor. Aku menoleh perlahan. Mereka memaku dinding ruang tamu,
Mas. Lantai marmer baret semua. Dan ibumu? Ibumu bilang aku belum punya anak karena aku pelit dan pembawa aura negatif. Arya terdiam. Dia mengusap wajahnya kasar. Ibu ngomong begitu? Ya ampun. Ibu memang kadang mulutnya pedas, tapi hatinya nggak begitu kok. Sayang. Mungkin ibu lagi capek urus persiapan pesta. Capek? Aku tertawa hambar. Mereka tidak melakukan apa-apa selain menyuruh orang dan makan. Mas. Yang capek itu aku. Yang rumahnya rusak itu aku. Yang hatinya sakit itu aku. Aku menatap mata Arya dalam-dalam. Mas, aku minta satu hal. Batalkan pesta ini. Atau setidaknya, pindahkan lokasinya. Aku nggak sanggup melihat rumah ini dihancurkan pelan-pelan. Arya memegang kedua tanganku erat. Matanya memancarkan keputusasaan yang menyedihkan. Dav, tolonglah. Undangan sudah kesebar semua. Kalau dibatalkan sekarang, ibu bisa stroke. Kak Siska bisa ngamuk dan bikin malu kita sekeluarga di media sosial. Kamu tahu kan jari netizen jahatnya kayak apa? Siska punya banyak follower. Tolong, sayang, sekali ini saja. Habis pesta ini, aku janji bakal tegas sama mereka. Aku janji bakal ganti semua kerusakan. Janji? Tanyaku lirih. Janji kamu yang keberapa ini, Mas? Ini yang terakhir. Sumpah, ucap Arya meyakinkan. Minggu depan, setelah pesta selesai, aku sendiri yang akan antar ibu dan Siska pulang. Kita akan hidup tenang lagi berdua. Aku menatap suamiku. Laki-laki yang dulu kukagumi karena kelembutannya, kini terlihat begitu menyedihkan dalam ketidakberdayanya. Dia memilih untuk mengorbankan perasaan istrinya demi menjaga ego ibu dan kakaknya. Dia memilih aman daripada benar. Saat itu, sesuatu dalam diriku mati. Rasa hormat dan harapanku pada Arya padam sepenuhnya. Baiklah, kataku datar, menarik tanganku dari genggamannya. Lanjutkan pestanya. Aku tidak akan protes lagi. Arya tersenyum lega, seolah beban dunia baru saja diangkat dari pundaknya. Dia mencium keningku. Terima kasih, sayang. Kamu memang istri terbaik. Sabar ya, cuma tinggal beberapa hari lagi. Ya, Mas. Tinggal beberapa hari lagi. Sampai kamu menyadari bahwa kesabaranku bukanlah tanda kelemahan, tapi bom waktu yang sedang menghitung mundur. Sejak malam itu, sikapku berubah total. Aku menjadi Davina yang baru. Davina yang tersenyum manis, Davina yang penurut, Davina yang ikhlas. Keesokan paginya, aku turun dengan wajah cerah. Aku menyapa ibu dan Siska dengan ramah, bahkan membuatkan mereka teh manis. Wah, tumben senyum, sindir Siska sambil menyeruput tehnya. Udah sadar kalau ngelawan kita itu percuma? Iya, Kak, jawabku lembut. Mas Arya benar. Ini momen bahagia buat Alvan. Nggak seharusnya aku merusaknya dengan hal-hal sepele. Maafkan aku ya, Bu, Kak. Ibu Ratna tersenyum puas, merasa menang telak. Nah, gitu. Sadar diri itu penting. Sebagai menantu, tugasmu yang melayani keluarga suami. Rumah ini kan harta suami, jadi harta keluarga juga. Aku hanya tersenyum mengangguk, membiarkan delusi mereka melambung setinggi langit. Oh ya, Bu, Kak. Karena aku ingin pesta ini sukses besar, bolehkah aku minta list tamu lengkap dan susunan acaranya? Aku mau bantu koordinasi keamanan komplek biar parkirnya rapi. Kan tamunya orang-orang high class, masa parkirnya sembarangan? Wah, ide bagus. Siska langsung menyerahkan tabletnya. Nih, data tamunya. Ada teman-teman arisanku, ada bos-bosnya Mas Doni, ada keluarga besar dari kampung juga. Total fix 250 orang. Aku menerima data itu dengan senyum manis. Oke, Kak. Aku akan pastikan semuanya berjalan lancar. Oh ya, sekalian aku mau izin, besok sampai Sabtu aku bakal pulang malam terus. Mau lembur biar hari Minggu pas pesta aku bisa full bantu-bantu di sini. Ya, terserah kamulah, kata Ibu acuh tak acuh. Asal jangan lupa kasih uang belanja tambahan. Duit dari Arya udah menipis buat bayar catering. Siap, Bu. Nanti aku transfer. Jawabku.
Siang harinya, di jam istirahat kantor, aku tidak makan siang. Aku duduk di ruang meeting tertutup bersama Pak Herman, pengacaraku, dan seorang agen properti kepercayaanku, Bu Lina. "Jadi, Ibu Davina yakin dengan keputusan ini?" tanya Pak Herman sambil meneliti berkas-berkas di hadapannya. "Ini langkah yang sangat drastis. Menjual rumah beserta isinya dalam waktu 3 hari. "Sangat yakin, Pak," jawabku mantap. "Sertifikat hak milik atas nama saya sendiri. Tidak ada nama suami. Jadi tidak perlu persetujuan dia, kan?" "Betul, secara hukum sah," jawab Pak Herman. "Aset ini harta bawaan Ibu sebelum menikah. Ibu berhak penuh." Aku beralih ke Bu Lina. "Bu Lina, bagaimana dengan pembelinya? Ibu bilang ada klien yang sudah lama naksir rumah saya karena posisinya di Hook." Bu Lina mengangguk semangat. "Betul, Bu Davina. Pak Sanjaya, investor yang saya ceritakan. Beliau cari rumah di komplek Ibu untuk anaknya. Beliau berani bayar cash keras di atas harga pasar, asalkan bisa serah terima kunci hari Senin pagi. Beliau tidak masalah dengan kondisi rumah yang mungkin perlu renovasi sedikit, karena memang mau dirombak total interiornya." "Perfect," gumamku. "Katakan pada Pak Sanjaya, saya setuju. Kita tanda tangan akad jual beli besok siang di kantor notaris. Dan tolong tambahkan klausul, rumah harus dikosongkan total pada hari Minggu pukul 1 siang. Saya ingin beliau membawa tim keamanan sendiri untuk memastikan pengosongan itu." Bu Lina terbelalak. "Minggu siang? Bukannya Ibu bilang ada pesta di sana?" "Tepat sekali." Senyumku mengembang, dingin dan penuh arti. "Pesta serah terima yang sangat meriah." Pak Herman menatapku dengan tatapan ngeri bercampur kagum. "Ibu Davina, ini akan menjadi kekacauan besar." "Kekacauan bagi mereka, Pak. Kebebasan bagi saya," jawabku tenang. "Oh ya, Pak Herman, tolong siapkan juga surat gugatan cerai saya untuk Arya. Alasan, ketidakcocokan prinsip dan tekanan mental dari pihak keluarga suami. Saya mau berkas itu siap hari Minggu juga." "Baik, Bu. Saya akan siapkan semuanya." Sepulang dari pertemuan itu, aku merasa ringan. Sangat ringan. Aku mampir ke toko elektronik, membeli beberapa kamera CCTV mini nirkabel yang bentuknya tersembunyi. Malam-malam berikutnya kuhabiskan dengan kesibukan ganda. Di depan mereka, aku sibuk menelepon satpam komplek, pura-pura mengatur parkir. Di belakang mereka, saat seisi rumah tidur, aku mulai mengemasi barang-barang berhargaku. Perhiasan, dokumen penting, baju-baju branded, tas-tas koleksi. Semuanya kumasukkan ke dalam koper-koper besar yang kemudian kusembunyikan di bagasi mobilku dan kuantar ke apartemen sewaan baruku secara bertahap setiap pagi sebelum kerja. Rak-rak di lemariku mulai kosong, tapi Siska dan Ibu tidak sadar karena mereka terlalu sibuk mematut diri di depan cermin, mencoba gaun-gaun pesta yang baru mereka beli, entah pakai uang siapa. Mungkin kartu kredit Arya yang limitnya sudah jebol. H2 pesta. Aku memasang kamera tersembunyi di ruang tamu, ruang keluarga, dan dapur. Aku menghubungkannya langsung ke cloud storage di ponselku. "Davina, lihat nih," pamer Siska sambil menunjukkan gaun merah menyala yang dipakainya. "Gila, aku kelihatan kayak artis Korea kan? Nanti pas pesta, kamu pakai baju seragam pelayan aja ya, biar beda sama tuan rumah." Dia tertawa cekikikan. Aku tersenyum, menahan gejolak di dada. "Boleh, Kak. Ide bagus. Biar tamu-tamu tahu siapa ratu sebenarnya di pesta itu." "Nikmatilah tawamu sekarang, Kak Siska," batinku. "Karena besok lusa, kamu akan menangis darah di gaun merah itu." Malam sebelum hari H, aku melakukan langkah terakhir. Aku mengakses sistem smart home rumahku. Aku memprogram ulang semuanya. Kunci pintu digital, lampu, AC, sound system, hingga proyektor yang sudah disewa mahal-mahal oleh Siska. Aku mengganti password admin menjadi kode yang hanya aku yang tahu. Lalu, aku duduk di depan laptop, mengedit sebuah video. Video kompilasi dari rekaman CCTV beberapa hari terakhir. Siska yang mencuri uang dari dompetku yang tergeletak di meja, aku sengaja memancingnya, Ibu yang menjelek-jelekan besannya, orang tua kandungku, saat menelepon temannya, dan rekaman suara Arya yang mengatakan, "Biarkan saja Davina yang bayar listriknya, dia kan gajinya gede,
kita manfaatin aja. Tanganku gemetar saat memasukkan klip suara Arya itu. Sakit. Tapi rasa sakit itu menjadi bahan bakar yang sempurna untuk grand finale besok. Aku menekan tombol save. File video itu kuberi nama The Truth MP4. Semua sudah siap. Panggung sandiwara sudah tertata rapi. Para badut sudah siap beraksi. Dan aku, sutradaranya, siap menurunkan tirai penutup dengan dentuman yang keras. Sabtu pagi, rumahku yang dulunya tenang dan asri kini lebih mirip lokasi syuting reality show murahan. Dekorator-dekorator sewaan Siska bekerja sejak subuh, mengubah taman belakangku yang minimalis menjadi hutan plastik berwarna-warni. Bunga-bunga asli yang kurawat dengan penuh kasih sayang diinjak-injak begitu saja demi memasang tenda VIP. Aku melihat salah satu pot anggrek langkaku terguling, pecah, dan ditendang ke pinggir oleh kru dekorasi. Ingin rasanya aku menjerit. Tapi aku menahannya. Sabar, Davina. Ini cuma benda mati. Besok, kau akan mendapatkan ganti rugi yang jauh lebih berharga. Harga diri. Mbak Davina, teriak koordinator dekorasi. Ini listriknya kok jeglek terus ya? Kita butuh daya besar buat sound system sama lampu sorot panggung. Aku muncul dengan wajah pura-pura prihatin. Waduh, daya rumah ini memang standar hunian, Mas. Bukan buat konser. Coba matikan AC di kamar-kamar atas. Udah, Mbak. Tapi ibu yang di kamar tamu, kamar Ibu Ratna, marah-marah kalau AC dimatikan. Katanya panas. Aku tersenyum tipis. Ya sudah, kalau begitu sound systemnya jangan dinyalakan dulu sampai besok. Atau suruh Ibu Ratna pilih, mau adem sekarang atau mau pestanya gelap gulita besok. Si koordinator menggaruk kepala frustrasi, lalu pergi melapor ke Siska. Tak lama kemudian, terdengar teriakan Siska memarahi tukang itu. Aku menikmati kekacauan kecil itu sambil menyesap kopi di pantry. Siang harinya, catering mulai berdatangan untuk loading barang. Dapur bersihku yang instagramable disulap menjadi gudang piring kotor dan bahan makanan mentah. Bau amis ikan dan daging mulai menguar, menempel di tirai dan sofa. Davina, sini kamu. Suara cempreng Bu Ratna memanggilku dari ruang tengah. Aku menghampirinya. Dia sedang duduk bak ratu di sofa, dipijat oleh tukang pijat panggilan, sementara Siska sibuk fitting baju anaknya. Ada apa, Bu? Tanyaku sopan. Ambilkan Ibu jus jeruk. Yang dingin, jangan kebanyakan es. Terus kalian itu, bersihkan sisa-sisa guntingan kertas di bawah meja. Siska habis bikin kerajinan tangan buat souvenir, kotor semua lantainya. Malu kalau ada vendor lihat. Aku menatap Ibu Ratna. Dia menyuruhku seperti aku adalah pembantu harian yang dibayar murah. Padahal, akulah yang membayar listrik agar dia bisa duduk nyaman di bawah AC sentral rumah ini. Maaf, Bu. Jus jeruknya habis. Kan kemarin Ibu dan Siska sudah habiskan stok buah mingguan saya, jawabku datar. Ya beli dong, sentak Siska. Kamu kan mau pergi ke salon katanya? Sekalian mampir supermarket. Beli buah yang banyak, buat suguhan tamu VIP besok di ruang tunggu. Oh, tentu, kataku sambil mengambil tas tanganku. Aku memang mau keluar sekarang. Mau me time seharian biar besok fresh. Ada titipan lagi? Jangan lupa bayar lunas sisa catering, teriak Siska tanpa menoleh. Tagihannya udah aku taruh di meja rias kamu. Transfer sekarang ya, orangnya nagih terus. Aku melirik kertas tagihan itu. 45 juta rupiah. Angka yang fantastis untuk sebuah pesta ulang tahun anak umur 1 tahun yang bahkan belum mengerti apa itu pesta. Oke, Kak, jawabku singkat. Tentu saja aku tidak akan membayarnya. Kertas tagihan itu kumasukkan ke tas, untuk kusimpan sebagai barang bukti betapa gilanya mereka. Mas Arya mana? Tanyaku sebelum pergi. Lagi tidur di kamar atas. Capek katanya habis bantu pasang bendera. Jawab Ibu cuek. Aku naik sebentar ke kamar utama. Arya tertidur pulas dengan mulut terbuka. Pemandangan yang menyedihkan. Aku memandangi wajah laki-laki yang pernah kucintai itu untuk terakhir kalinya. Aku meletakkan cincin kawin kami di atas nakas, tepat di sebelah jam tangannya. Selamat tinggal, Mas, bisikku pelan. Aku keluar dari rumah itu dengan perasaan lega yang aneh. Aku tidak pergi ke salon seperti yang kukatakan.
Aku check-in di sebuah hotel bintang 5 di pusat kota, memesan kamar suite dengan pemandangan kota. Aku menghabiskan sore itu dengan berendam di jacuzzi, memesan room service steak wagyu, dan memantau medan perang lewat layar ponselku. Dari kamera CCTV, aku melihat rumahku semakin kacau. Arya bangun dan bingung mencariku, tapi ibu dan Siska menyuruhnya diam dan bekerja. Mereka makan malam dengan pizza delivery, tertawa-tawa membayangkan betapa hebatnya pesta besok. Mereka tidak tahu, badai sedang mengintai. Malam itu, aku tidur nyenyak sekali. Tanpa dengkuran Arya, tanpa omelan ibu mertua. Hanya ada aku dan rencana besarku. Minggu pagi, hari pembalasan. Aku bangun pukul 6 pagi, melakukan yoga sebentar, lalu sarapan dengan tenang. Pukul 9 pagi, aku mulai memantau CCTV lagi. Rumahku sudah seperti pasar malam. Karangan bunga ucapan selamat berjejer di sepanjang pagar depan, beberapa di antaranya dari relasi bisnisku yang mungkin bingung kenapa ada pesta di rumahku tapi pengundangnya orang lain. Para tamu mulai berdatangan pukul 10. Mobil-mobil mewah mulai memenuhi jalanan komplek, membuat macet dan pasti memancing emosi tetangga. Aku melihat Siska dan Bu Ratna berdiri di pintu depan, menyambut tamu dengan senyum lebar yang dibuat-buat. Siska memakai gaun merah menyalanya, lengkap dengan tiara kecil di kepala, sangat berlebihan. Bu Ratna memakai kebaya emas yang membuatnya terlihat seperti bungkus permen mahal. Selamat datang. Silakan masuk ke kediaman kami. Seru Bu Ratna berulang-ulang kepada setiap tamu, menekankan kata kediaman kami dengan bangga. Aku melihat Arya berdiri di pojok, memakai batik yang agak kebesaran, wajahnya tampak tidak nyaman tapi dia tetap memaksakan senyum saat disalami tamu. Davina mana? Jeng? Kok nggak kelihatan? Tanya salah satu teman arisan ibu. Oh, Davina lagi sibuk di dapur. Biasalah, mantu rajin, jawab Bu Ratna berbohong tanpa berkedip. Dia agak pemalu kalau ketemu orang banyak, jadi lebih suka ngumpet di belakang. Aku tertawa sinis melihat layar ponselku. Pemalu? Tunggu sampai, si pemalu, ini mengambil alih panggungmu, Bu. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ruang tengah dan taman belakang sudah penuh sesak. MC sewaan mulai membuka acara dengan heboh. Musik dangdut koplo, permintaan khusus Ibu Ratna yang norak, berdentum keras dari speaker mahal yang disewa Siska. Aku bersiap-siap. Aku memakai dress hitam elegan yang simpel namun berkelas, memulas make-up tipis yang tegas. Aku membawa tas kerjaku yang berisi laptop dan dokumen-dokumen penting. Saatnya berangkat. Gumamku pada pantulan diriku di cermin. Aku menyetir santai menuju rumah. Ah, ralat, bekas rumahku. Aku memarkir mobil agak jauh dari kerumunan, di tempat yang tidak terlihat. Aku tidak langsung masuk. Aku menunggu momen yang tepat. Di dalam rumah, acara sudah mencapai puncaknya. Kue ulang tahun bertingkat 5, yang pasti mahal sekali, sudah dikeluarkan. Lilin angka 1 dinyalakan. MC berseru dengan lantang, baiklah bapak-bapak, ibu-ibu. Sekarang kita masuk ke acara inti. Sambutan dari tuan rumah yang terhormat, nyonya besar kita, Ibu Hajah Ratna. Beri tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan membahana. Bu Ratna maju ke tengah panggung kecil yang dibuat di ruang tamu, mengambil mikrofon dengan gaya sok selebritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serunya lantang. Terima kasih. Terima kasih semua yang sudah hadir di gubuk kami yang sederhana ini. Gubuk sederhana? Rumah 2 lantai dengan arsitektur Skandinavian modern, seluas 300 meter persegi dia bilang gubuk? Dasar munafik. Saya sangat bersyukur bisa memberikan yang terbaik untuk cucu pertama saya, Alvan. Rumah ini, pesta ini, semua adalah wujud cinta kasih saya dan keluarga besar Suhardi. Kami memang selalu mengutamakan kenyamanan keluarga. Ya, beginilah kalau punya rezeki lebih, harus dibagi-bagi, jangan dinikmati sendiri. Betul tidak? Betul, sahut para tamu penjilat. Nah, sebelum kita potong kue, lanjut Bu Ratna, kami sudah menyiapkan sebuah video kenangan perjalanan 1 tahun cucu kami tercinta. Video ini disiapkan khusus oleh menantu saya, Davina, yang mungkin sekarang sedang sibuk menyiapkan makanan di belakang. Mari kita saksikan bersama di layar lebar. Lampu ruangan diredupkan. Semua mata tertuju pada layar proyektor raksasa yang membentang di dinding ruang tamu.
Aku tersenyum dari dalam mobilku. Jariku menari di atas layar ponsel, membuka aplikasi Smart Home. Akses proyektor, on. Source, Cloud Drive, Davina. File, The Truth MP4. Volume, Max. Klik. Selamat menikmati pertunjukannya, ibu mertua tersayang, bisikku. Di layar proyektor, bukannya muncul wajah bayi lucu yang sedang merangkak. Layar itu berkedip hitam sejenak, diiringi suara statik yang keras dan menyakitkan telinga. Para tamu menutup telinga. Aduh, rusak ya, bisik beberapa orang. Tiba-tiba, gambar muncul. Jernih, tajam, resolusi 4K. Itu rekaman CCTV ruang tamu, tertanggal 3 hari yang lalu. Wajah Siska muncul close-up. Dia sedang mengobrak-abrik tas kerjaku yang tertinggal di sofa. Dia mengambil dompetku, menarik beberapa lembar uang merah, lalu memasukkannya ke dalam kutangnya sambil celingukan. Lumayan buat nambah beli skincare. Suara Siska terdengar jelas dari speaker yang volumenya sudah kusetel maksimal. Hening. Keheningan total melanda seluruh ruangan pesta. 250 pasang mata terbelalak menatap layar. Siska yang berdiri di samping kue ulang tahun, wajahnya pucat pasi. Mulutnya menganga. Video berganti. Kini wajah Bu Ratna yang muncul. Dia sedang menelepon seseorang sambil makan kue toplesku. Halah, Jeng. Si Davina itu? Dia MAH cuma menang gaya doang. Aslinya pelit minta ampun. Rumah ini juga sebenarnya duit anakku, Arya. Davina cuma numpang nama di sertifikat biar gaya. Nanti juga kalau Arya bosen, ditendang dia. Mantu mandul, nggak guna. Gas, terdengar seruan kaget dari para tamu. Bisik-bisik mulai terdengar riuh. Wajah Bu Ratna berubah dari emas menjadi abu-abu. Dia mencoba merebut mikrofon dari MC, tapi tangannya gemetar hebat. Matiin layarnya. Ini hoax. Ini editan AI. Teriak Siska histeris, berlari menuju proyektor, berusaha menutupi layar dengan tubuhnya. Tapi bayangannya justru membuat video itu semakin dramatis. Video berganti lagi. Kali ini rekaman suara Arya dan ibunya. Bu, tagihan listrik bengkak nih bulan ini gara-gara ibunya lain AC 24 jam. Biarin aja, Arya. Kan si Davina yang bayar. Gaji dia gede, masa buat bayar listrik mertua aja hitung-hitungan? Kuras aja terus hartanya, mumpung dia masih bego mau sama kamu. Iya juga sih, Bu. Hehehe. Arya, yang berdiri di pojok, kini menjadi pusat perhatian. Tatapan jijik dari para tamu menusuknya. Dia menunduk, ingin sekali menghilang di telan bumi. Video berakhir, layar menjadi hitam. Lalu, sebuah dokumen PDF muncul perlahan. Sertifikat hak milik pemilik, Davina Anindya. Lalu dokumen kedua, akta jual beli tanggal, 23 Januari 2026 pihak penjual, Davina Anindya pihak pembeli, PT. Sanjay Property. Dan terakhir, sebuah surat dengan kop pengadilan agama yang masih kosong nomor perkaranya. Namun sudah ditandatangani basah, gugatan cerai penggugat, Davina Anindya tergugat, Arya Suhardi. Tulisan besar muncul di layar, rumah ini sudah dijual dan harus dikosongkan hari ini, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kunjungannya di pesta perpisahan keluarga Benalu. Lampu ruangan tiba-tiba menyala terang benderang. Musik mati total. Suasana mencekam. Siska menangis histeris di lantai, gaun merahnya kusut. Bu Ratna terduduk lemas di kursi, memegangi dadanya. Kali ini bukan akting, dia benar-benar syok. Arya hanya mematung, wajahnya seperti mayat hidup. Tiba-tiba, suara sirine polisi terdengar dari luar. Bukan polisi sungguhan untuk menangkap penjahat, tapi pengawalan untuk pemilik baru rumah ini. Aku melangkah masuk dari pintu utama. Heelsku mengetuk lantai marmer dengan irama yang tegas dan percaya diri. Kerumunan tamu membelah, memberiku jalan. Mereka menatapku dengan campuran rasa takut dan kagum. Aku berhenti tepat di depan panggung, menatap mertua dan iparku yang hancur lebur. Selamat ulang tahun, Alvan, kataku dingin, menatap bayi tak berdosa yang sedang digendong pengasuhnya di pojok. Maaf pestamu jadi berantakan. Tapi salahkan ibu dan nenekmu yang serakah.
Aku menoleh ke Bu Ratna. Gubuk sederhana ini sudah bukan milik saya lagi, Bu. Dan jelas bukan milik Ibu. Pemilik barunya ada di depan pagar, membawa tim keamanan untuk mengangkut sampah-sampah yang tersisa di sini. Aku menatap Siska. Dan kamu, Kak? Tagihan catering 45 juta itu? Good luck bayarnya. Aku sudah memblokir semua akses kartu tambahan Arya. Terakhir, aku menatap Arya. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dav, kenapa? Kenapa? Aku tersenyum pahit. Karena aku sudah lelah menjadi donatur untuk sirkus keluargamu, Mas. Surat cerai akan dikirim besok ke kantor kamu. Sekarang, kemasi barang-barangmu. Kalian punya waktu 30 menit sebelum satpam menyeret kalian keluar. Kehancuran mereka sempurna. Rasa puas yang menjalari dadaku jauh lebih nikmat daripada pesta termewah sekalipun. Ini adalah kemenanganku. Kemenangan seorang wanita yang akhirnya memilih untuk mencintai dirinya sendiri. Suasana pesta yang tadinya meriah kini berubah menjadi kekacauan massal yang memalukan. Para tamu undangan, yang sebagian besar adalah sosialita dan kolega bisnis yang diundang Siska untuk pamer, mulai berbisik-bisik dengan nada mencemooh. Mereka tidak lagi melihat keluarga Suhardi sebagai keluarga terpandang, melainkan segerombolan penipu yang menyedihkan. Gila ya, ternyata cuma numpang. Bisik seorang wanita bergaun biru di dekatku, suaranya sengaja dikeraskan. Mana ngaku-ngaku rumah sendiri lagi? Norak banget. Iya, Jeng. Udah gitu nyuri duit ipar sendiri. Duh, jijik deh. Ayo pulang takut ketularan miskin mentalnya. Satu persatu tamu mulai beranjak pergi tanpa berpamitan. Mereka bahkan tidak menyentuh makanan catering mahal yang sudah terhidang. Piring-piring bersih, gelas-gelas utuh, menjadi saksi bisu kesia-siaan ambisi Bu Ratna. Siska, yang masih terduduk di lantai dengan maskara luntur membanjiri pipinya, mencoba menahan salah satu temannya. Rin, jangan pulang dulu. Itu video bohong. Davina itu gila. Dia cuma mau fitnah aku. Temannya, Rina, menepis tangan Siska dengan jijik. Lepasin, SIS. Nggak usah pegang-pegang. Gue malu temenan sama lo. Mulai sekarang jangan hubungin gue lagi. Dan bye, utang arisan lo bulan lalu tolong dilunasin ya, sebelum gue viralin juga kelakuan lo. Rina melenggang pergi, meninggalkan Siska yang meraung-raung seperti orang gila. Sementara itu, Bu Ratna tampak seperti orang yang kehilangan nyawa. Tatapannya kosong. Harga diri yang selama ini dia junjung setinggi langit, hancur berkeping-keping dalam hitungan menit di depan ratusan orang. Dia menatapku, bibirnya gemetar, ingin memaki tapi suaranya tercekat. Di pintu depan, keributan baru terjadi. Pak Sanjaya, pemilik baru rumah ini, masuk dengan didampingi 4 orang petugas keamanan berseragam hitam-hitam yang berbadan tegap. Selamat siang, sapa Pak Sanjaya tegas, suaranya menggelegar di ruang tamu yang kini mulai sepi. Sesuai kesepakatan dengan Ibu Davina, rumah ini harus steril jam 1 siang. Sekarang sudah jam 1:15. Kenapa masih banyak orang dan sampah dekorasi di sini? Aku menghampiri Pak Sanjaya dan menjabat tangannya. Maaf, Pak Sanjaya. Ada sedikit drama keluarga. Tapi Bapak berhak sepenuhnya sekarang. Silakan lakukan apa yang perlu dilakukan. Pak Sanjaya mengangguk pada petugas keamanannya. Tolong bersihkan area ini. Minta semua yang tidak berkepentingan keluar. Dan bongkar dekorasi norak ini sekarang juga. Saya mau lihat dinding aslinya. Baik, Pak. Para petugas keamanan mulai bergerak. Mereka dengan tegas menggiring tamu-tamu yang masih tersisa, termasuk keluarga besar dari kampung yang bingung setengah mati, untuk keluar dari pagar. Tunggu. Kalian tidak bisa mengusir kami. Teriak Arya tiba-tiba, mencoba menunjukkan sisa-sisa keberaniannya. Dia berdiri di hadapan salah satu petugas. Ini rumah saya. Saya suami Davina. Saya berhak tinggal di sini. Petugas itu menatap Arya datar, lalu menoleh padaku. Aku hanya menggeleng pelan. Maaf, Pak, kata petugas itu sambil menyodorkan salinan akta jual beli. Di sertifikat dan akta jual beli, tidak ada nama Bapak. Pemilik sah sebelumnya adalah Ibu Davina Anindya,
dan sekarang sudah beralih ke PT Sanjaya Property. Bapak tidak punya hak apa-apa di sini. Silakan keluar baik-baik atau kami paksa. Arya terhuyung ke belakang seolah ditinju. Dia menatapku dengan tatapan memelas yang dulu selalu ampuh meluluhkanku. Dav, kamu tega? Kita mau tinggal di mana? Ibu sudah tua, Dav. Siska punya bayi. Kamu mau biarkan kami terlantar di jalanan? Aku menatapnya lurus, tanpa emosi. Kalian punya rumah di kampung, kan? Atau rumah kontrakan Siska yang katanya sedang direnovasi? Silakan pergi ke sana. Bukan urusanku lagi. Tapi Dav. Arya mencoba meraih tanganku. Aku mundur selangkah. Jangan sentuh aku, Mas. Ingat kata ibumu? Aku cuma mantu mandul yang gak guna. Sekarang, si mandul ini sudah membuang benalu dari hidupnya. Pergilah. Bawa ibumu dan kakakmu. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Bongkar, teriak koordinator keamanan. Kru pembongkaran mulai merobek backdrop bludru merah itu dengan kasar. Kain mahal itu jatuh berdebu ke lantai. Kursi-kursi diseret. Meja catering digeser paksa. Siska menjerit histeris saat melihat dekorasi impiannya dihancurkan. Jangan aaan, itu mahal. Belum lunas. Urusan Anda, Bu, kata petugas itu dingin. Aku berjalan keluar dari rumah itu dengan langkah ringan. Di luar, matahari bersinar terik, seolah merayakan kebebasanku. Aku masuk ke dalam mobilku, menyalakan mesin, dan memasang kacamata hitam. Dari kaca spion, aku melihat pemandangan terakhir yang akan selalu terpatri di ingatanku. Arya yang sedang memapah ibunya yang lemas keluar dari pintu gerbang, diikuti Siska yang menggendong bayinya sambil menyeret koper baju yang dilempar keluar oleh satpam. Mereka berdiri di pinggir jalan, di tengah panas terik, dikelilingi puing-puing dekorasi pesta yang hancur, ditonton oleh tetangga-tetangga yang bergunjing. Ponselku bergetar. Sebuah notifikasi masuk dari M-Banking. Transfer berhasil. Ke Panti Asuhan Kasih Bunda. Nominal, 100 juta rupiah berita. Sedekah syukuran buang sial. Aku tersenyum. Uang hasil penjualan rumah itu, sebagian besar sudah kualokasikan untuk investasi masa depanku sendiri, dan sebagian kecil untuk amal, sebagai rasa syukur karena Tuhan telah membukakan mataku sebelum terlambat. Aku menginjak pedal gas, melaju meninggalkan komplek perumahan itu. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi setelah ini. Mungkin liburan ke Bali sendirian? Atau mungkin langsung mencari apartemen baru yang cozy di pusat kota? Yang jelas, kemanapun aku pergi sebagai Davina yang merdeka. Davina yang utuh. Dan cerita tentang pesta mewah di rumah bukan nenek itu, biarlah menjadi dongeng peringatan bagi siapa saja yang berani meremehkan diamnya seorang istri yang sabar. Karena saat kesabaran itu habis, yang tersisa hanyalah puing-puing penyesalan.